Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil qail. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan Allah Subhanahu wa taala, kehadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah An-Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya, wabil khusus guru agung kita Pangresa Abah Syekh Muhammad Abdul Ghawth Saifullah Maslul, ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghawth Saifullah Maslul qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga guru kita Pangresa Abah dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatannya, sehingga kita semua senantiasa ada di dalam bimbingannya. Amin. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan para wakil talqin yang hadir di majelis yang mulia ini, dan juga seluruh ikhwan dan akhwat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga semua yang hadir di majelis yang mulia ini Allah jadikan orang-orang yang senantiasa hatinya teringat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun berada. Dan semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, berkah segalanya, semuanya, selamanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, Pangresa Abah selalu berkata atau bersabda bahwa sudah tidak ada waktu lagi bagi kita untuk tidak bersyukur. Karena syukur itu adalah sebuah kewajiban. Hukumnya wajib. Tidak ada di dalam kamusnya bahwa syukur itu sunat. Nah, mengenai syukur berarti berhubungan dengan nikmat. Ada satu nikmat yang menurut saya ini adalah nikmat terbesar. Anugerah yang Allah berikan kepada kita yang merupakan itu adalah sebuah nikmat terbesar dari seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa itu? Menurut saya, nikmat terbesar adalah nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan bahwa ini adalah nikmat terbesar? Karena kita tidak akan menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kalau kita bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini patut kita syukuri, wajib kita syukuri. Ya. Kemudian melalui atau wasilah kita semua dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata kita semua dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan atas dasar permintaan kita sebelumnya. Bukan permohonan kita sebelumnya. Apakah dulu kita pernah bertransaksi dengan Allah? Kita memohon kepada Allah, kita meminta, ya Allah, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Atau ya Allah, jadikan aku ini sebagai umatnya Nabi Adam alaihissalam. Atau kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ini sebagai umatnya Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah.
Atau kita meminta kepada Allah, ya Allah jadikan aku ini sebagai umatnya Nabi Lut. Amit-amit. Umat Nabi Lut. Kita tidak meminta, ya Allah jadikan aku ini sebagai umatnya Nabi Isa. Jadikan aku ini sebagai umatnya Fir'aun misalkan, tidak. Atau sebaliknya, apakah Allah dulu pernah bertanya kepada kita, hei, kamu mau jadi umatnya siapa? Tidak, tidak ada transaksi terlebih dahulu, tidak ada. Tidak ada transaksi sebelumnya. Berarti kita semua ditakdirkan oleh Allah, dijadikan umatnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah atas dasar kasih sayang Allah. Atas dasar kasih sayang Allah, kita dipilih oleh Allah, kita dijaring, kita masuk ke dalam golongan mayyasha, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah atas dasar kasih sayang Allah, dipilih menjadi umat pilihan karena Nabi kita Nabi pilihan itu. Lalu melalui atau wasilah kita dijadikannya sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dikenalkan, dimasukkan ke dalam sebuah ajaran termulia, agama yang paling mulia, yang disebutkan ya'lu wala yu'la alai, yang kemuliaannya itu tidak ada tandingannya. Gitu. Kita memeluk agama Islam atas dasar atau karena wasilah kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melalui kita dijadikan umat Nabi Muhammad, kemudian memeluk agama Islam, kemudian kita diperkenalkan dengan sebuah i'tiqad yang dijamin kebenarannya, yaitu i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Asbab gara-gara kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita tidak dijadikan umat Nabi Muhammad yang beriktikad mujassimah, yang menjisimkan Allah, ghair sunnah wal jamaah. Beruntung kita tidak dijadikan umat Nabi Muhammad yang beriktikad Wahabiyah, yang beriktikad Syiah, yang beriktikad Mu'tazilah dan sebagainya. Tetapi kita digiring oleh Allah, dijadikan mayyasha, orang yang dikehendaki Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriktikad ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Nah, kemudian melalui kita dikenalkan dengan sebuah i'tiqad yang sangat mulia ini, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, maka kita dikenalkan dengan sebuah ajaran yang sangat suci, ajaran yang sangat mulia, yaitu ajaran thariqah al-mu'tabarah. Nah, jadi yang namanya thariqah itu lahir dari rahim ahlus sunnah wal jamaah. Thariqah itu bukan lahir dari rahim Mu'tazilah. Thariqah itu tidak lahir dari rahim Mujassimah atau Jabariyah atau Fulasifah. Gitu ya. Makanya jangan coba-coba ada yang berani mau atau ada yang mau memu'tazilahkan thariqah dengan berbagai teori-teori otak yang sempit. Karena kan Mu'tazilah itu terlalu mengedepankan rasio gitu kan. Ya, bahkan Mu'tazilah itu menafikan sifat Allah, menafikan sifat Allah. Atau kita jangan coba-coba menjabariyahkan thariqah dengan menghilangkan ikhtiar. Atau jangan berani-berani kita memujassimahkan thariqah. Mujassimah itu menjisimkan Allah seperti begini. Seperti di dalam Quran itu ada banyak ayat-ayat mutasabbihat ya. Ayat-ayat mutasyabihat seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dan ini perlu ditakwil. Ayat-ayat mutasyabihat ini perlu ditakwil. Seperti Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah itu andegleng, kalau bahasa Sunda itu andegleng di aras, duduk di aras. Ini perlu ditakwil. Sehingga ada orang yang berani mengatakan atau menafsirkan bahwa yadullah di situ yad tangan Allah itu seperti tangan makhluk, cuman lebih besar. Nah, ini berbahaya, bisa kufur. Atau Allah itu duduk seperti kita di aras, ada kursi. Kalau kita meyakini itu, berarti Allah itu butuh tempat.
Ya, Allah itu tidak qiyamuhu binafsihi, atau begini, karena ada penjelasan mengenai apa tuh yang disebut Baitullah Qalbul Mukmin, atau Qalbul Mukmin Baitullah, hati seorang mukmin itu rumah Allah. Kemudian kita beriktikad bahwa Allah itu tinggal di hati kita, misalkan bersemayam di hati kita. Ini mujassimah, tidak boleh. Nah, harus diluruskan, harus diluruskan. Yang dimaksud dengan Baitullah Qalbul Mukmin atau Qalbul Mukmin Baitullah itu bukan Allah bersemayam di hati kita. Kalau begitu Allah itu tidak qiyamuhu binafsihi. Allah itu wahdaniyat. Qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan tempat Allah itu. Kalau Allah membutuhkan tempat, berarti Allah itu hina seperti makhluk. Ya, begitu. Allah itu qiyamuhu binafsihi, bahkan qiyamuhu binafsihinya Allah itu wahdaniyat, ahad. Dan ahadnya Allah itu bukan dari bagian yang banyak, berbeda dengan kita. Ahadnya makhluk itu bagian dari yang banyak, gitu. Kemudian Allah itu mukhalafah lil hawadits. Mukhalafatul lil hawadits ini perlu ya, seorang thariqah itu minimal harus menguasai 20 sifat Allah. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, itu. Nah, wujudnya Allah itu qidam di Allah. Qidamnya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Qidamnya Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Nah, kalau ada siapapun yang pernah bertemu dengan mukhalafatul lil hawadits, maka dipastikan orang tersebut sudah bertemu Allah. Ada nggak yang sudah bertemu dengan mukhalafatul lil hawadits? Mukhalafatul lil hawadits itu berbeda dengan makhluk. Gitu. Nah, jadi pengertian Allah ada di hati, seperti yang pernah disabdakan oleh pengarsa Abah, di dalam diri kita itu ada sebuah ruang. Ada sebuah ruang. Yang ruang itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Hanya untuk Allah saja. Dan bahkan diri kita harus keluar dari ruangan tersebut. Apa itu? Qalbu. Nah, jadi jangan gara-gara pengarsa Abah bersabda seperti itu, kemudian kita liar berpikir. Berpikir secara liar. Berani menyimpulkan bahwa Allah itu tinggal di hati kita. Nggak bisa begitu. Kenapa Abah tidak menjelaskan? Abah tidak menjelaskan kepada muridnya agar muridnya mau mencari referensi, menyuruh cerdas kepada murid-muridnya. Dan kita tidak boleh bertanya kepada murid. Tidak boleh. Itu su'ul adab namanya. Ketika Abah berkata atau bersabda apapun, kita terima. Mau mengerti atau tidak, harus kita terima. Nanti urusan paham dan tidaknya nanti nyusul. Yang saya rasakan seperti itu. Kalau saya dekat dengan pensahabat secara jasad, sohbah, Abah bersabda, padahal pada waktu itu saya tidak paham sama sekali apa yang dimaksud dengan perkataan Abah itu. Tapi saya mangut-mangut aja, ya. Sampai pulang, naon sih anu disebatkan ku Abah nembe teh. Tiba-tiba seminggu kemudian, atau 2 minggu kemudian, atau sebulan kemudian, bahkan setahun kemudian baru paham. Atau ujuk-ujuk saya mau mutolaah kitab. Seperti apa yang pernah disampaikan pengarsa Abah dulu, baru-baru ini mengenai bahwa kalau setelah zikir jangan dulu minum katanya. Nah, ternyata saya lihat, saya mencari sendiri di dalam kitab, ada di dalam kitab Al-Futuwah. Yang kalimatnya wa alla yashriba al-ma'a akibat dzikri li'annahu yutfi'u hiraratas syauqi wal wajdi. Karena kalau kita langsung minum setelah berzikir, itu akan memadamkan panasnya cahaya cinta atau rindu kepada Allah atau kepada syekh kita, kepada mursyid kita. Gitu. Tapi Abah tidak menjelaskan. Biar murid yang mencari referensinya. Gitu. Nah, kembali lagi ke tadi, bahwa thariqah itu terlahir dari rahim Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan lahir dari rahim Mu'tazilah, apalagi Jabariyah atau Mujassimah atau Musabbihah atau pula Sifah. Bukan, tetapi thariqah itu lahir dari rahim Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu.
kita jangan terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan esensi dari thariqah itu sendiri adalah muhasabah sebetulnya. Ini kalau menurut saya, muhasabah diri, senantiasa muraqabah. Muraqabah mengawasi diri kita, melihat diri kita sendiri, bukan mencari atau melihat orang lain. Kita bertawajuh kepada Allah, bertawajuh. Kemudian karena kita sudah menerima cahaya dari mursyid yang diinstalkan ke dalam ruh kita, ke dalam kalbu kita, maka sambil memegang lentera atau cahaya mursyid itu, kita masuk ke dalam diri kita. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, sehingga semakin terlihat sisi gelap kita. Hitam pekat diri kita itu akan ketahuan oleh diri kita. Nah, melalui muraqabah, sambil memegang cahaya lentera atau lentera mursyid yang ditalkinkan, cahaya mursyid yang ditalkinkan dalam ruh kita, cahaya la ilaha illallah yang dititipkan di dalam cahaya la ilaha illallah, masuk ke dalam diri kita, kemudian kita pegang, masuk ke dalam, sehingga kita tahu hitam pekat diri kita. Setelah itu, kita akan sibuk memeriksa diri kita sendiri. Tidak akan sibuk mencari kelemahan orang lain. Tidak akan sibuk mencari kekurangan atau menyalahkan ajaran orang lain. Nah, sekali lagi, ini adalah hal yang wajib kita syukuri. Karena syukur itu wajib. Bahkan menurut saya, syukur itu derajatnya di atas doa. Sebab setiap orang yang bersyukur itu bertambah. Ditambah oleh Allah. La azidannakum. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur atau kufur nikmat akan diazab. Inna azabi lasyadid. Ya minimal nikmatnya dikurangi begitu. Jadi saking wajibnya syukur gitu ya. Maka Allah akan menambah nikmat yang telah kita syukuri. Contoh misalkan kalau di sini ada Pak Iwan misalkan ya, Pak Iwan M Nur. Misalkan Pak Iwan M Nur meminta kepada Allah, minta mobil, dikasih oleh Allah. Udah disyukuri, terus disyukuri. Itu pasti, insya Allah pasti ditambah. Yang tadinya 1 menjadi 2. Kemudian minta lagi rumah mewah. Ya Allah, kasih saya rumah mewah. Dikasih 1 oleh Allah. Kemudian disyukuri terus, maka ditambah menjadi 2. Pak Iwan baru diberi istri 1, syukuri terus. Insya Allah akan ditambah menjadi 2. Gitu. Jadi, kalau mau poligami, syukuran terus. Gitu. Atau ibu-ibu mau balas dendam. Kalau begitu saya mau syukuran terus. Baru dikasih suami 1, mau syukuran aja terus. Biar dikasih suami 2, nggak boleh. Nggak boleh, itu poliandri nggak boleh. Kalau mau poliandri harus keluar dulu dari Islam. Nah gitu saking wajibnya syukur ya. Saking wajibnya syukur. Maka pensahabah meletakkan atau mensyariatkan kepada kita harus melaksanakan sholat syukur nikmat. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi kita patut berbangga hati, berbangga, kemudian berbahagia karena kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai umat pilihan, umat yang dipilih oleh Allah karena Nabi kita, Nabi pilihan, yaitu kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, dan melalui dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita dikenalkan dengan i'tiqad yang sangat mulia, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan melalui i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita diperkenalkan dengan ajaran suci, yaitu Thariqah Al-Mu'tabarah yang dibimbing oleh guru kita penersabah. Hatur nuhun. Terima kasih kepada semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.